Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Naila Husna. Komisi Pemilihan Umum Jakarta hari ini melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024. Dan untuk mengetahui jalannya rapat pleno, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Devi Syafira. Selamat siang, Devi, bagaimana persiapan rapat pleno? Kapan rencananya akan segera dimulai dan apa saja agenda rapat pleno hari ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini KPU Jakarta akan melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Nanti sejumlah pihak yang akan hadir dari saksi paslon nomor urut 1, 2, 3, kemudian jajaran KPU Jakarta, kemudian juga perwakilan dari Ketua KPU Kabupaten Kota, lalu juga dari aparat penegak hukum dan juga Badan Pengawas Pemilu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana nanti agenda, apa saja tahapan dalam penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang, Mbak. Pak Wahyu, ini di hari ini ada penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Ini nanti tahapannya seperti apa? Diawali dengan apa, Pak? Ya, yang pasti kemarin malam ya, kami sudah mengesahkan hasil di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya kami akan mengesahkan hasil di tingkat provinsi dan selanjutnya kami akan mengeluarkan putusan ya KPU tentang hasil pemilunya. Nah, setelah hasil pemilu itu sudah ditetapkan, kami langsung masuk nanti mengumumkan sehingga nanti kalau ada pihak-pihak memang yang akan melakukan gugatan atau upaya hukum, kami persilahkan setelah keputusan kami dikeluarkan mengenai hasil pemilunya. Oke, berarti dikonfirmasi hari ini bukan merupakan penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya, Pak? Ya? Betul, penetapan gubernur dan wakil gubernurnya nanti setelah misalnya pada tahapan selanjutnya apakah ada gugatan atau tidak. Yang pasti ada 3 hari untuk yang berkeberatan untuk menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada, baru kita menetapkan hasil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Oke, di hari ini Pak, jadwalnya ini jam berapa akan dimulai dan nanti ini diawali dengan pencermatan seperti apa, Pak? Ya, kami akan mulai jam 13 ya harusnya. Kami masih menunggu beberapa saksi yang belum hadir. Yang pasti nanti akan diawali dengan pembacaan hasil yang provinsi. Setelah hasil provinsi kami akan print dan kami akan serahkan kepada para saksi untuk mereka mencermati kembali sebelum ditandatangani. Jadi kami memastikan prosedurnya itu sangat transparan dan semua pihak bisa melihat hasilnya apakah sama atau tidak yang dibacakan tadi malam sama yang akan dikeluarkan nanti di tingkat provinsi. Oke, nanti untuk tahapan setelah penetapan ini seperti apa, Pak? Untuk besok ini dijadwalkan ada untuk paslon yang ingin mendaftar ke MK misalnya ada sengketa itu seperti apa? Yang pasti kami menunggu ya, tapi sebenarnya kami berharap ya mudah-mudahan tidak ada sengketa. Karena kami sudah melakukan ini sangat transparan, terbuka untuk publik dan semua orang bisa melihat hasilnya dan mudah-mudahan sih tidak ada keberatan. Kalaupun ada keberatan tentu saja ya kami akan bersiap diri ya, menyiapkan bukti-bukti dan semua halnya untuk bersidang di mahkamah. Oke, nah untuk sengketa ini seperti apa, Pak? Nanti kan 3 hari jam kerja. Kalau misalnya yang terkonfirmasi, kalau kemarin kan dari paslon nomor urut 1 katanya ingin langsung ke MK besok ya, Pak ya. Ini seperti apa, Pak? Ya, yang pasti di MK itu nanti mereka akan mendaftarkan perkaranya ya, mendaftarkan gugatannya dan nanti MK akan mengeluarkan namanya BRPK kalau saya tidak salah, buku registrasi perkara ya. Nah, ketika BRPK itu keluar baru kita bisa lihat apakah gugatannya diterima atau tidak. Nah, ketika gugatan tidak diterima, kami akan langsung menetapkan siapa gubernur dan wakil gubernurnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Kalau diterima, kita akan berlanjut di sidang di mahkamah gitu. Oke, berarti prosesnya panjang apabila ada sengketa ya, Pak. Nah, untuk penetapan ini nanti sama saja untuk menunggu 3 hari selama misalnya tidak ada sengketa, berarti BRPK dari MK ini KPU akan menetapkan maksimal 3 hari. 3 hari, ya. Kalau tidak ada tentu 3 hari kemudian kita menunggu pengumuman apa di MK apakah masuk atau tidak gugatannya. Kalau tidak ya 3 hari kemudian kami akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk pemilu 2024 ini. Kalau ada sengketa berarti penetapannya nunggu putusan MK dan nanti 3 hari juga, Pak, maksimal. Ya, menunggu proses di MK kan. Di MK kan ada BRPK, nanti ada sidang dismisal sampai putusan ya. Kalau memang ada ya tentu saja kita akan menunggu. Dan kalau menunggu itu bisa jadi nanti putaran keduanya bisa jadi akan berubah juga kalau memang ada putaran kedua gitu. Oke, berarti sampai saat ini kita masih menunggu hasil rekapitulasi pada hari ini ya, Pak. Dan terkonfirmasi hari ini pasangan calon ada yang hadir tidak, Pak?
Karena ini sama dengan acara tadi malam ya, ini hanya dihadiri saksi-saksi dan undangan. Nanti kemungkinan kalau penetapan calon gubernur, ya pasti kita akan undang semua calon untuk bisa hadir untuk penetapan calon gubernur dan wakil gubernurnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Semoga lancar ya Pak hari ini. Terima kasih. Oke. Dan Naila serta pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan Ketua KPU Wahyu Dinata. Memang prosesnya masih panjang. Hari ini baru penetapan hasil rekapitulasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apabila tidak ada sengketa ke MK, maka untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur ini bisa diumumkan selama 3 hari usai adanya BRPK yang disampaikan dari Mahkamah Konstitusi ke KPU. Tapi kalau misalnya ada sengketa ataupun dari perselisihan yang disampaikan oleh paslon ke MK, maka ini prosesnya masih panjang, masih menunggu nanti bagaimana putusan MK yang kalau kami lihat di jadwal, ini putusan memang ada beberapa fase, ada fase pertama dan kedua. Namun untuk fase pertama ini putusan akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2025. Tapi kita akan tunggu nanti bagaimana besok paslon siapa yang akan mendaftar, karena dijadwalkan untuk yang mendaftar ke MK atau melaporkan adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada Jakarta ini selama 3 hari jam kerja, dan kita akan tunggu hal tersebut. Naila. Ya, Devi, bisa Anda review kembali berdasarkan hasil perolehan suara di 6 wilayah administrasi Jakarta itu seperti apa, dan juga bagaimana dengan keberatan yang diajukan, mungkin ada dari salah satu paslon dalam kaitannya akan mengajukan gugatan ke MK. Tadi Anda katakan ada saksi dari paslon 1, 2, 3 yang sudah terkonfirmasi hadir di sana, namun kita juga ingin tahu bagaimana situasi di lapangan, apakah ada yang keberatan dan juga nanti akan mengajukan gugatan seperti apa, Devi? Ya, Naila dan juga pemirsa, kalau berdasarkan rekapitulasi yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi pada tanggal 7 Desember 2024, untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menempati posisi paling atas dengan perolehan suara 2.183.239 dari total 4.714.393 suara yang sah. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang meraih suara 1.718.160 suara, dan di posisi terakhir yakni paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan suara 459.230. Nah, ini yang sudah dilakukan rekapitulasi kemarin, diawali dengan kabupaten kota pada tanggal 5 Desember, kemudian di tingkat provinsi pada 7 Desember 2024. Sementara itu terkait dengan yang akan dilaporkan pada esok hari, kemarin kalau kita melihat dinamika pada saat rekapitulasi di tempat yang sama untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini, beberapa atau sejumlah saksinya merasa ada kecurangan atau ada temuan kecurangan yang mereka ini akan langsung melaporkan ke MK apabila sudah dibuka, karena memang dijadwalkan nanti dapat melapor pada esok hari dimulai pada Senin atau pada hari Senin, dan ini berlaku selama 3 hari jam kerja. Jadi dimulai Senin, Selasa dan juga Rabu. Ada beberapa yang keberatan ataupun ada temuan kecurangan, seperti misalnya pada saat pencoblosan ada pemindahan lokasi, kemudian juga ada ditemukan kecurangan yang memang belum disampaikan apa sebenarnya kecurangan hal yang dimaksud seperti itu. Dan kalau kita melihat untuk persiapan di Hotel Pasifik Jakarta, tempat penetapan hasil rekapitulasi ini memang sudah dilakukan sejak pagi hari ataupun sudah dari kemarin karena lokasinya sama, dan kita lihat memang dijadwalkan memang pada pukul 1 siang akan dimulai, namun masih ada beberapa saksi paslon baik nomor urut 1, 2, 3 yang tadi disebutkan oleh Ketua KPU belum hadir. Jadi untuk dimulainya ini menunggu dari semua tamu undangan yang hadir. Nah, tamu undangan yang hadir ini misalnya dari saksi paslon nomor 1, 2, dan 3, kemudian Badan Pengawas Pemilu, jajaran KPU Jakarta, dan juga dari ketua kabupaten kota yang ada di 6 wilayah Jakarta. Tentunya kita akan saksikan, Naila dan juga pemirsa, bagaimana nanti penetapan hasil rekapitulasi, dan saat ini rekan media juga akan melakukan wawancara atau doorstop bersama dengan jajaran KPU Jakarta. Naila. Devi, kira-kira berapa lama
durasi toleransi waktu untuk menunggu para saksi, baik itu dari paslon 1, 2, dan juga 3. Ya, Naila dan juga pemirsa, kalau kita lihat untuk jadwalnya memang dijadwalkan pada pukul 1 siang. Nah, ini toleransi mungkin sekitar 15 hingga 30 menit, tapi kita masih terus menunggu akan dimulai tepatnya pukul berapa. Karena memang sebelumnya dikatakan akan dijadwalkan pada pukul 1 siang, kemudian diawali dengan makan bersama terlebih dahulu, tapi tadi semua rangkaian sudah dilaksanakan, tinggal menunggu para saksi yang hadir dalam penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 ini, Naila. Baik, Devi Syafira, terima kasih atas informasi Anda. Tentunya nanti kami akan update kembali situasi dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.